Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sikumbang JFarm. Hari ini kita akan cerita-cerita sedikit tentang kemitraan ayam broiler. Mungkin berguna bagi Anda yang ingin bergabung menjadi peternak kemitraan ayam broiler. Karena tentunya di tahun 2000 akan masuk 2024 ini ya, kalau menurut saya sangat tidak worth it lagi kalau mau beternak secara mandiri. Apalagi modal Anda itu kecil, bukan modal besar ya. Bisa-bisa Anda gulung tikar, Pak. Beternak ayam broiler ini sebenarnya, Pak, asal Anda memilih PT yang bagus, Anda bisa untung, Anda bisa balik modal, bahkan Anda bisa tambah kandang dengan catatan manajemen keuangan Anda tepat ya, jadi nggak boros-boros. Tapi kalau sampai Anda salah pilih PT kemitraan ayam broiler, apalagi kalau Anda dapat PT yang tidak terlalu peduli dengan peternaknya, jangankan masalah untung, Pak. Salah sedikit kandang Anda itu bisa kejual dan susah lakunya. Ini lebih sadis kan? Udah kejual, susah lakunya gitu loh. Susah kelakunya itu ya kalau dipikir Anda sudah bangun kandang. Nggak semua orang, Pak, butuh kandang ayam itu kalau misalnya Anda itu sudah berhenti ternak. Anda buat kandang besar-besar misalnya. Terus nggak semangat lagi ternak. Terus siapa yang mau beli kandang itu? Iya kalau ada langsung beli. Kalau enggak gimana? Nah itu nggak enaknya, Pak, beternak nih, Pak. Dan kalau perbandingannya, kalau kemitraan ayam broiler ini dulu kalau VS sekarang ya. Karena saya ini masih muda, nggak senior yang lain. Pernah saya tanyakan. Dulu kalau beternak ayam broiler itu, kalau peternak menderita kerugian, kayak misalnya ayamnya mati nggak dapat untung, itu tidak perlu mengganti rugi ke PT. Jadi PT itu rugi saprona dan peternak rugi operasional. Istilahnya sama-sama rugi, sama-sama untung. Nah, makin lama PT ini hanya membebankan kerugian kepada peternak, Pak. Walaupun ada beberapa PT yang masih sama-sama rugi, sama-sama untung sama peternak. Jadi kalau rugi peternak dia nggak perlu ganti rugi. Tapi kebanyakan minta ganti rugi. Di sini letak introspeksi PT kemitraan ayam broiler itu nggak ada lagi kalau kata saya. Yang namanya kegagalan beternak ayam broiler itu, Pak, nggak bisa peternak saja yang disalahkan. Satu, keadaan bibitnya gimana? Yang kedua, kualitas pakannya gimana? Yang ketiga, jual sama panennya itu tepat atau tidak? Kalau terjadi telat panen, mati di kandang, masih peternak yang nanggung. Ini, Pak, makin kesini makin susah PT kemitraan ayam broiler nih, soal yang saya sebutkan tadi. Tapi masih lebih baik dibandingkan Anda beternak mandiri, jual sendiri tapi nggak tahu pasarnya. Kecuali kalau Anda itu ternak mandiri tahu pasarnya, lebih baik mandiri. Tapi kalau mandiri buta, hanya tahu ternak ayam broiler saja, kalau ngejualnya cuma mengandalkan broker juga, nggak usah, Pak. Mending gabung mitra aja. Selanjutnya masalah pencairan, Pak. Kalau pencairan ini bervariasi di setiap PT kemitraan. Tapi ada beberapa PT kemitraan ayam broiler ini yang pencairannya merugikan peternak. Kenapa? Lama. Berapa, Bang, batas toleransinya, Bang, supaya tidak dianggap itu merugikan peternak? Kalau setahu saya, Pak, yang standar itu 14 hari sudah cair, bahkan kurang dari itu. Bahkan ada PT kemitraan ayam broiler ini yang kira-kira ngasih pencairannya itu 30% atau 50%. Sisanya kapan dibayar? Di saat ayam sudah masuk, di saat ayam sudah check in. Ini ngapain yang kayak gini? Kalau hak orang itu kasihkan aja secara penuh. Satu lagi, sistem tabungan di PT kemitraan ayam broiler. Ya, kalau dikatakan ini tabungan, tapi dia bukan bank, kok nyuruh orang nabung dan itu wajib. Dan ada juga beberapa PT yang misalnya tabungan Anda itu sudah 50 juta di PT tempat Anda bergabung. Itu pun cuman hanya boleh diambil 50%. 50%-nya lagi nggak boleh diambil. Ini sudah melebihi bank. Kalau saran saya, ketika Anda bergabung ke PT kemitraan ayam broiler, keuntungan ayam broiler itu biasanya dipotong 10% itu, Pak, untuk tabungan wajibnya, Pak. Nah,
Saran saya Pak, tabungan wajib Anda ini ambil saja setiap periode Pak. Jangan pernah menabung banyak-banyak di PT Kemitraan Ayam Broiler ini. Kenapa? Jaga-jaga kalau suatu saat Anda rugi, itu tabungan Anda itu bisa sekalian dia tahan itu Pak. Jadi kalau suatu saat Anda itu rugi, Anda nggak rugi-rugi amat gitu loh. Udah rugi tenaga, pikiran melihara ayam, rugi tabungan. Jadi ambillah setiap panen. Misalnya periode ini tabungan yang tersimpan 10 juta. Ayam masuk pertengahan periode atau periode depan langsung tuh minta 5 juta cicil. Pokoknya jangan sampai terlalu banyak uang Anda itu tertahan di PT Kemitraan Ayam Broiler. Selanjutnya Pak, di PT Kemitraan Ayam Broiler ini Pak, masalah klaim garansi. Klaim garansi apa? Bibit sama pakan. Coba Anda itu perjelas dulu. Kalau misalnya bibitnya jelek, bisa nggak diklaim garansi? Atau pakan jelek, bisa nggak diprotes? Usahakan bisa. Kalau benar-benar tidak bisa, itu tergantung dari pilihan Anda. Sebenarnya kalau bergabung di PT Kemitraan Ayam Broiler ini Pak, walaupun untungnya tidak sebesar peternak mandiri yang ngerti pasar, ngerti ngejualnya kemana, dan peternak mandiri yang seperti ini pun jarang ya. Lebih enak kemitraan sebenarnya Pak. Karena kenapa? Mempermudah akses Anda untuk menjual ayam broiler Anda. Walaupun untungnya bagi dua, tapi lancar. Ya. Syaratnya satu, hati-hati cari PT Kemitraan Ayam Broiler. Itu aja syaratnya. Cara carinya gimana Bang? Tanya peternak yang udah bergabung di PT Kemitraan Ayam Broiler di daerah Anda. Jangan Anda ingin bergabung di PT Kemitraan Ayam Broiler di daerah Medan, Anda tanya ke saya yang di wilayah Sumatera Selatan. Nggak nyambung. Tanya PT yang peternak yang sudah bergabung di PT yang Anda ingin bergabung. Sekian dulu bagi yang ingin membeli obat alat, WA 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.